rekomendasi, udah tahu belum jenis-jenis berita? Kalau belum, check it out. Menurut Romli, dalam dunia jurnalistik, berita dibagi ke dalam 5. Yang pertama adalah straight news atau berita langsung. Berita ini dibuat tidak lebih dari 24 jam atau 2 hari dari terjadinya peristiwa. Yang kedua adalah depth news atau berita mendalam. Berita ini disajikan untuk mengulik lebih dalam suatu peristiwa penting yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah opinion news atau berita opini. Berita ini berisi pendapat dari narasumber yang merupakan figur masyarakat dan dapat menyampaikan pendapatnya mengenai isu penting yang terjadi. Yang keempat adalah interpretative news atau berita interpretatif. Bisa dibilang berita ini merupakan gabungan antara straight news dengan opini reporter atau narasumber yang merupakan tindak lanjut dari straight news. Yang kelima adalah investigation news. Berita ini merupakan hasil penelusuran yang mendalam oleh jurnalis untuk menguak fakta terkait peristiwa tertentu. Biasanya jurnalis akan bekerja layaknya seorang intelijen. Kasus yang akan diungkap juga merupakan kasus besar yang dalam keterangannya belum lengkap. Daerah disrupsi media sekarang ini. Media yang dulu memproduksi beritanya dalam bentuk cetak, sekarang beramai-ramai melakukan konvergensi ke bentuk digital. Lalu bagaimana ya kira-kira persyaratan berdirinya media pers digital di Indonesia? Dalam mendirikan sebuah perusahaan pers baik digital maupun cetak, aturannya masih sama, yaitu berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Perusahaan pers dijelaskan di pasal 1 ayat 2 UU Pers yang intinya perusahaan berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha pers. Hal ini kemudian dipertegas di pasal 9 ayat 2 bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum. Walaupun memang tidak ada ketentuan khusus tentang badan hukum apa yang harus dipilih. Namun, apabila kita melihat kebanyakan media di Indonesia, mereka memilih badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Dengan begitu, ada beberapa hal yang harus dimiliki media pers dalam praktiknya sebagai perseroan terbatas. Antara lain, pertama, pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Kedua, surat domisili. Ketiga, NPWP. Keempat, SIUP. Kelima, TDP. 6, modal sekurang-kurangnya 50 juta. Dan yang terakhir, izin-izin teknis lainnya dari departemen. Siapa di sini yang nggak tahu rubrik? Anak komunikasi wajib banget tahu ya. Rubrik adalah sebuah informasi yang dikotakan sesuai dengan tema berita. Dalam sebuah media cetak, misal koran maupun majalah, disajikan rubrik berupa artikel, sastra, dan tokoh. Dalam menentukan rubrik, program maupun konten dalam pers haruslah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, keberagaman konten. Konten dipilih berdasarkan news value yang diinginkan oleh media. Yang kedua, pangsa pasar yang jelas. Pangsa pasar harus ditentukan agar rubrik memiliki sasaran pembaca. Yang ketiga, menentukan kerangka halaman. Kerangka halaman disebut dengan dumi yang dapat membantu divisi mencetak konten berita. Yang keempat, memiliki nama dan kop. Desain kop yang menarik dan unik juga akan menarik minat pembaca. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas tuh soal konvergensi media. Tapi sebenarnya konvergensi itu apa sih? Dan media-media apa aja yang sudah melakukan konvergensi? Di era perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi saat ini, perusahaan pers harus menjawab tantangannya melalui konvergensi. Konvergensi media adalah sinergi koordinasi dan sinkronisasi antar platform yang berbeda, tetapi dalam satu kepemilikan. Kita bisa mengambil contoh media Kompas. Kompas dulunya adalah perusahaan surat kabar. Namun, sekarang produk-produk persnya dimuat dalam berbagai macam platform, seperti artikel online di kompas.com, konten berita di YouTube, dan program berita di televisi. Tadi kan kita udah sempat bahas tuh soal gimana caranya mendirikan pers online. Nah, sekarang gimana caranya ya kalau kita pengen mendirikan satu lembaga pers secara umum, baik online maupun offline? Dikutip dari laman bisnis.com, berikut adalah beberapa hal yang harus kamu siapkan untuk bisa mendirikan sebuah lembaga pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang pertama, berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, memiliki modal lebih dari 50 juta rupiah dan mampu untuk mengoperasikan perusahaan selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sesuai UMK dengan total 13 kali gaji setahun termasuk THR. Wajib memberikan perlindungan hukum kepada para jurnalisnya. Perusahaan wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kejurnalistikan.
Badan hukum tidak boleh dicampur dengan perusahaan yang bergerak dalam Badan hukum tidak boleh dicampur dalam perusahaan. Badan hukum tidak boleh dicampur dengan perusahaan yang bergerak dalam Badan hukum tidak boleh dicampur dengan perusahaan yang bergerak dalam selain pers untuk saling membantu keuntungan.